Om Swastiastu, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Niketut Sunarti. Saya adalah CGP Angkatan 1 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang refleksi diri setelah melakukan praktek pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional untuk anak didik saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merefleksi praktek baik yang telah dilakukan. Yang pertama, dari praktek yang telah dilakukan, adapun perasaan yang saya rasakan di awal ketika pada waktu merencanakan, pada awalnya saya sempat tidak begitu optimis dan sedikit masih bingung tentang bagaimana pembelajaran bisa dilakukan untuk anak-anak pada usia dini. Namun, ketika program atau pembelajaran ini telah dijalankan, ternyata saya menemukan bahwa dengan keunikan dan beraneka latar belakang juga minat dari anak, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan menjadi sebuah metode belajar yang sangat tepat dan bermanfaat bagi anak didik saya. Adapun setelah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi yang juga terintegrasi dengan KSE pada modul dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya juga mendapatkan pembelajaran dengan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang kita mempertimbangkan latar belakang, kemudian minat, dan juga profil belajar daripada anak-anak didik kita. Pembelajaran yang akan terjadi itu lebih antusias dan lebih menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Mengapa demikian? Karena pembelajaran itu sendiri pada akhirnya menjadi berpusat kepada kebutuhan belajar daripada anak didik kita. Dalam praktek kali ini, saya mengajak anak-anak saya untuk belajar mengenal bagaimana kita berbakti atau mengasihi orang tua. Bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dilakukan? Saya di awal memantik ide dan juga menginspirasi nilai-nilai anak-anak dari dalam diri mereka melalui cerita tentang orang tua, tentang ibu, kasih tulus seorang ibu. Nah, dari cerita ini saya berkesempatan untuk bisa memantik nilai-nilai yang digali oleh anak-anak, di mana dalam proses ini kemudian saya bisa memasukkan KSE yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Berdiferensiasi sendiri bisa dimunculkan melalui ide ataupun gagasan dari anak-anak. Jadi dalam hal ini segala tingkat kebutuhan, minat, profil, dan gaya belajar anak semuanya terfasilitasi dengan baik. Nah, adapun hal yang saya dapatkan pula dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melihat bahwa ketika anak-anak diberikan ruang untuk menentukan pembelajaran atau kegiatan lain mereka yang sesuai dengan kebutuhan, minat, kesiapan, dan juga profil belajar mereka, pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih bermakna dan lebih konkret untuk anak-anak didik kita. Dalam praktek ini, saya juga menemukan tantangan. Yang pertama, karena pembelajaran ini dilakukan secara daring, tentu ada kendala-kendala teknis yang saya dapatkan. Tetapi bagi saya hal itu masih bisa kita siasati karena tujuan dari pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri masih tetap kita lakukan dan tidak mengurangi makna untuk anak-anak. Yang tantangan berikutnya adalah karena proses belajar Merdeka Belajar ini, berdiferensiasi ini dipusatkan dari anak, dimunculkan dari anak, sehingga di awal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita membuka ruang, menstimulus agar anak berani untuk mengemukakan gagasan dan juga ide-ide main mereka untuk kita melihat sejauh mana capaian-capaian yang memang bisa dimunculkan oleh anak, terutama ketika hal ini dilakukan di
awal untuk perbaikan di masa depan. Hal-hal yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan keterampilan sosial emosional untuk anak dalam hal-hal yang lain. Jika sebelumnya saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang menyentuh bagaimana anak-anak mengembangkan, mengenali diri mereka, kemudian bagaimana mereka bersikap positif, saya ingin di pembelajaran berikutnya untuk menstimulus anak-anak dengan nilai-nilai sosial emosional yang lain seperti bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya, bagaimana anak-anak memiliki daya lenting, kemudian bagaimana sisi-sisi kemandirian dari anak dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Itulah refleksi diri dari praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih.